Beli takon nggih Apa Mas? podcast asine. Nggih vlog. Kata wis biyen tak branding Kipli terkini ya. Kali deh itu update bener apa-apa itu nggih story di Malang lagi banjir. Moro-moro lur iki lur. Itu Kipli branding itu. Teko hal-hal sing penting sampai hal-hal sing gak penting. Kon gak males, Cuk. Bingung. HP-mu iPhone saiki. Iya. Nah, Kalah ambek aku. Iku Android saiki. Biyen iPhone. Samsung. Atau tak ada Android pisan baru nonton. Gak, kon niku ono kesempatan gawe iPhone. Iku kesempatanmu nganu. Nge-branding dek konten 20 detik. Mas dua sisi Mas. Iya. 15 detik 20 detik. Beli itu kan. Ya aku suja. Gak tek. Ono deh iki. Suruhetan. Tutup kabeh. Apa? Oh ya perkara Sabtu. Cuma begini. Ini yang BFL pan pedok iki. Jadi gini Mas, jadi selamat datang di konten saya Mas ya, dan udah ngerekam. Apa? Konten apa sih? Konten saya itu 5W1H. 5W1H. Sebelumnya saya mau minta maaf buat para penonton Mas. Jadi 2 episode ke belakang ini goyang semua. Maksudnya? Kameranya goyang. Karena Saya nggak pakai tripod. oh. 2 episode sebelumnya itu sama Bang Yuda, sama Faisal Jombang. Ical. Oh, Faisal. Adi. Oh, Faisal Adi. iya. Kan mereka berdua juga punya podcast Mas. Dan saya tuh konten saya itu mengincar komika yang punya podcast. Kamu tahu nggak sih Faisal pernah sekolah di mana? Tahu. Turen kalau Turen apa di Tumpang. Faisal itu ternyata temenku. Satu angkatan? Enggak. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Baru tahu pas dia ngobrol. Terus Anda sekarang di Jakarta. saya aku tuh kemarin berangkat untuk interview tanggal 15. Kerja. Iya, interview kerja di Jakarta. Kepasan sama Dewangga ke Jakarta juga. Oh. Ketemu di Seragen, rest area naik Sinar Jaya. Oh, satu base enggak? Beda base, beda jam doang. Dan di episode kalau nggak salah ke-7 juga konten yang sama, tak todong. Itu. Oh, Dewangga kirim konten juga. Iya, sama aku Oke. tak mumpung ada waktu Mas, kapan lagi bisa ketemu kan? Ada. Kamu tahu nggak? Saya nggak suka sama kalimat kapan lagi. Kenapa Mas? Karena seakan-akan nggak bakal ada lagi. Karena mumpung ya. Mumpung ketemu kan. Soalnya aku pernah ono pengalaman. Temenku itu mau berlayar. Terus tiba-tiba satu sehari sebelum berlayar itu dia ngajak aku keliling Denpasar motoran. Kok tumben? Maksudku nggak ada tujuan. Iya. Cuma keliling aja terus aku ngomong ngapain ini, kita mau ngapain, terus dia bilang jalan-jalan aja ya. Kapan lagi kita bisa jalan-jalan kayak gini. Ternyata emang nggak ada lagi, ternyata dia tenggelam kayak gitu. Kayak makanya sejak itu aku menghindari kalimat kapan lagi. Berarti ganti mumpung ya. Mumpung. Jadi mumpung ketemu sama Dewangga ya wis tak buat konten nggak panjang, pada saat itu nggak panjang. Konten saya tuh Mas 5W1H. 5W1H itu harusnya pakai bahasa Jawa. 5W1H itu 5 pertanyaan dari aku. Saya ganti pakai istilah kekinian gua, kan biasanya pakai disingkat W doang. Jadi 5W1H. 1H ini pertanyaan kaget. Gitu loh. Oke. Gitu. Saya ambilnya gitu. Oke. Nah, 5W1H ini tidak terkait what were we itu, enggak terkait itu. Pertanyaan sembarang. Tapi tentang podcast. Tapi itu aja dari episode pertama sampai episode sama Sobi, nanti pertanyaannya sama, template. Okay. Nah, yang satu adalah pertanyaan dari bintang tamu sebelumnya. Oke. Yang patah. Maksudnya? Tidak dalam benang merah podcast. Oke. Di luar. Nanti Mas Bobby juga memberi satu pertanyaan untuk bintang tamu selanjutnya yang nggak tahu siapa.
mumpung saya ketemu siapa, ya saya bikin Oke. konten gitu. Oke. Terserah mau siapa. Dan topiknya apapun bebas. Komika. Kemungkinan Oke. komika. Ya. Kemungkinan Hmm. mungkin komika, bisa jadi komika gitu. Jadi nanti aku bikin pertanyaan buat komika aja. Yang punya podcast. Terserah. Iya, komika yang punya podcast kan. Oke. Kebetulan ini kontennya kan Oh, podcast. oke, Ya oke, kan, oke, komika oke. yang punya podcast. Oke. Karena saya sendiri itu dikenalnya sekarang adalah pendengar sejati podcast komika stand up Indo. Jadi Udah divalidasi Pak Ajis. iya, sudah Ajis. 134 podcast, 135 podcast sudah saya dengarkan hampir semua satu persatu. Cuman 2 yang belum dari Jawa Barat karena keterbatasan pengertian Pakai bahasa Sunda. Iya. Oke. Jadi itu tok yang susah dimengerti. Nah, karena tadi karena 5W1H itu saya sebenarnya ikut mengaplikasikan rule of 3. Oke. Kan patah kan akhirnya, tapi 4 gitu aja. Oke. Pertanyaan dari bintang tamu sebelumnya yang datang dari podcast Orang Susah Tidur, podcasternya Mas Faisal Adi adalah apakah Mas Bobby percaya adanya UFO dan alien? Nggak, Alasannya? nggak pernah lihat tadi. Nggak pernah lihat, itu ada. Tapi percaya nggak sih? Temen gue ada yang alienisme, penyembah alien. Karena di Jogja juga ada, dengar dari podcast Ancer, di Jogja itu ada komunitas yang meneliti UFO dan alien di Indonesia. Anjing, ada Iya. Aku dengar di podcast Jogja. Jadi setiap drone ada foto-fotonya, Mas. masa? Iya. Anjing. Di TikTok kalau nggak salah ada akun Irfan UFO kalau nggak salah. Itu setiap detik di Indonesia diteliti. Masa? Di Gempol, di Malang juga ada. Serius? Iya. Anjing. Layangan nih muncul. Beda, Mas. Bergeraknya beda. Aneh kan? Nggak, Aneh. aku percaya kalau ada kehidupan lain di luar bumi. Iya. Kayak Tuhan nggak mungkin nggak adil lah. Iya. Tuhan saat ini itu. Iya. Tapi kalau UFO kayaknya Tapi kan juga sama-sama makhluk. iya sih. Iya sih. Tapi kalau UFO kayaknya belum. Belum masuk percaya, akal. percaya UFO. Kalau alien kayaknya ada. Kan UFO kan mobilnya alien. Nggak sampai bumi. Enggak saya. Kayak jadi masih kurang kurang percaya. Nah, sekarang masuk pertanyaan template-nya, Mas ya. Iya. Mas Bobby kan sekarang punya 2 podcast. Mhm. Podcast Rantai Rantau sama The Bobol. Kalau misalkan Mas Bobby bikin podcast lagi, di podcast itu topik apa yang paling dijauhi? Paling dijauhi politik. Alasannya, Mas? Terlalu berat ya kayak mikir aku males mikir kayak aku podcast itu tak jadiin ajang curhat atau seneng-seneng sehari-hari ngapain, tapi kalau masalah politik kayaknya terlalu politik sama sepak bola Indonesia. Takut keroyok. Supporter Indonesia itu lebih serem daripada supporter luar. Antara takut dikeroyok apa takut Aku takut menyinggung aja. takut menyinggung. Takut menyinggung aja. Lebih tepatnya takut menyinggung. Apalagi kalau ternyata aku info yang nggak valid, kurang dalam penggalian infonya kurang dalam, takutnya salah ngomong salah gitu. Soalnya ya tahu sendiri lah foto beda. Aku soalnya pernah posting IG ngejek Arsenal yang tak ejek ini klub luar. Iya. Tapi aku tanpa sadar aku pakai jersey Borneo. Komen IG ku bisa kalian cek di IG ku Bobby Darwin 88. Kalian bisa cek pas postingan itu. Komennya isinya nge-head speech aku, dikira aku fansnya Borneo. Kayak nyerang gitu. Karena aku kolektor jersey. Antara tersinggung memakai jersey loh. Ini kayak gini. Wah udah nggak usah ngejar Arsenal, orang klubmu sama aja kok kayak gitu. Kamu nggak malu apa kayak gitu kayak istilahnya sampai tolol ngomong. Kalau misalkan dari 2 podcast atau podcast yang
pengen dibuat itu pengen ngundang public figure siapa mas? Yang diajak ngobrol ya? Iya. Bincang. Alasannya mas? Bincang itu mungkin selama ini Bang Awe ya, Bang Awe nge-tweet kalau mau ngejok Dewa Komedi apa bantulah hamba. Bantulah hamba tuh. Kayaknya Bican deh Dewa Komedi. Jelmaan. Kau kebayang, kau ada hal yang kita tidak memikirkan sebelumnya, itu Bican mikirin. Salah satu contohnya kemarin tuh podcast terakhirnya sama Pras. Dia itu ditanya sakit apa aja. Bican ini punya sakit apa aja. Terus Bican ngomong kan dia sebulan sekali ke rumah sakit tuh, opnam. Dia ngomong biasanya tipes, GERD, terus saraf kejepit. Ada. Bayangin aja kan. Dia cuma gitu toh. Itu Lucu ya. itu Awe sama Pras itu nggak ketawa, aku ketawa sampai nangis. Maksudnya anjing iya ya, saraf kejepit. Biasanya kejepit tangan, kaki, ini saraf kejepit apa? Aku juga dulu tuh ngikutin podcast Minggu mas, awal-awal aja. Awal-awal aja. Karena semakin kesini semakin apa bicara ya, tapi ya tidak, ya masih banyak yang suka. Tapi bagiku terlalu absurd. Iya, aku sukanya justru karena absurdnya. Nah, kadar absurdku itu masih di batas Harry Hore mas. Itu kadar absurdku mas. Kalau udah melebihi Harry Hore, ampun aku mas, udah gak bisa berpikir mas. Deki Belum denger aku. Deki belum. Iya. Materi stand up-nya. Punya dengerin podcast kebunnya tapi belum terlalu patah kalau saya. Materi stand up-nya belum. Belum pernah nonton. Deki kemarin ada materinya matain telinga. Dia itu lagi di jalan ditelepon istrinya, terus karena naik motor. Jadi HP-nya ditaruh di ini helm. Pas taruh sini, kemudian lah kan lupa saya nggak pakai helm. Ya udah akhirnya telinganya saya telinganya dipatahin supaya cepet. Gimana ya? Matain telinga. Udah absurd ya. Ini kan gini Bir. Ditekuk, niatnya kan ditekuk tapi patah. Ditekuk kan bisa. Iya. Kenapa dipatahin? Patahnya gimana coba? Ini kan jambore ya, jambore. Aja gitu lucu banget. Di podcastnya Mas Bobol kan, podcastnya Mas Bobi kan ada The Bobol sama Rantai Rantau ini. Kalau misalkan di dunia podcaster, apapun itu ya, maksudnya tidak terpaut komika, Mas Bobi mau nambah personil siapa atau mau nuker personil siapa ke siapa? Kalau nambah, sama-sama enggak nih. Alasannya udah klop. Atau gaya komedinya sama atau gimana? Kalau di The Bobol itu ada Rifan tahu sendiri mesin punchline kan. Jadi aku di situ tugasku cuma setup. Kalau ada punchline pun kalau kebetulan aja kebetulan nemu punchline, sisanya Rifan yang punchline kan. Nah kalau di Rantai Rantau aku yang punchline. Si Om Jerry yang setup. Meskipun ya kayak gitu Om Jerry kadang nyelotok dan itu lucu gitu. Jadi ada makanya kayak emang udah pas aja emang daripada nanti tuker semua punchline malah bingung atau semua setup malah jadi harus ada gitu ya. Jadi harusnya aku tuh nonton sama Mas Rifan. Udah janjian sama Mas Rifan selama Mas bisa nggak ngonten 5-10 menit buat isi YouTubeku sama Mas Bobi ae. Aku sama Mas Bobi ae. Tak cari waktu Mas Rifan gimana tiap Jumat masuk ke Malang, gak mungkin di Malang. Akhirnya aku minta Mas Bobi sekarang ini akhirnya bisa. Mumpung aku lowong Mas, pulang dari Jakarta tadi pagi langsung aja ke sini wes. Belani pun Mas Bobi juga habis ini juga ada acara kan Batu. Yes, mumpung aja nggak apa-apa biar nggak capek gitu. Mas Wawan nggak ada podcast ya? Gilang nggak ada ya? Gilang itu ada, tapi nggak konsisten. Kan pernah ada live podcastnya
Iya. sama kreator TikTok Iya, itu. Cuman iya. satu itu satu-satunya dan live. Udah ada Mas, sudah ada sebelum Dewangga ini episode Sama- 6. sama Gilang. Iya. Jadi Gilang Herlambang, Dewangga, Bang Yuda, Faisal Adi, Mas Bobi sekarang. Oke. Iya. Rifan ini lagi sibuk IO. Oh, jadi IO. Dia hari ini dia ngurus Beyond Water di Di? UMM. Wah, Wes pokoknya full. sibuk. Makanya kalau Rifan ngajak, aku nggak mau ngajak Rifan podcast. Aku maunya Rifan yang ngajak. Kalau Rifan yang ngajak berarti dia pas free kan. Jadi biar dia aja yang ngurus. Waktunya juga bentuk jarang ketemu. Aku ke Malang nih. Aku selama pindah ke Bali dan balik ke Malang itu bisa dihitung jari kok aku ketemu sama Rifan. Kalau nggak pas lagi event bareng aja. Sisanya dia kemana? Karena afilitasnya Mas Rifan sama Mas Bobi kan juga tergantung Mas Rifan kan. Terus Mas Ken gimana? Ken ini sebenarnya ada podcast sendiri Sama di Noyung. Ken ini ada podcast sendiri, Oh sendiri. namanya Noyung Time. Sebenarnya Malang seminggu itu Ken. Malang seminggu terakhir ini ada apa aja itu Ken. Cuma Ken sekarang sibuk kerja, sibuk anak gitu, kayak gitu. Maka dari itu kok ngajaknya cuman Mas Rifan aja. Aku sama Rifan lebih ke yang random nih, ngalir aja. Yang kita pengen bahas apa ya udah itu. Kalau Ken yang Malang seminggu ini harusnya. Jadi Ken itu podcastnya dia bawa koran. Umat bacain koran. Baca Keren koran. konsepnya. Dia baca koran. Terus ngomentarin. Oh iya, berarti kayak seminggu tapi versi fakta. Bagus. Kayak ini berarti jatuhnya kayak siniar himnya Bang Panji tapi versi manual. Kalau Bang Panji kan digital. Gitu. Nah, itu juga kita sebenarnya tujuan awalnya supaya orang jualan koran ini masih ternyata ada loh, masih ada. Soalnya podcastnya si Ken ini diupload di YouTube, bukan Spotify. Jadi biar ada visualnya, biar orang lihat, ya anjir orang masih baca koran cuy, kayak gitu. Bagus. Boleh ditiru Mas. Iya, dan kita nggak bakal kehabisan berita. Iya. Apalagi ini apa? Koran yang lampu hijau itu, lampu lalu lintas itu. Orang berdarah itu. Kamu tahu nggak sih orang di lampu merah itu kadang jual koran itu udah ini loh, koran yang udah Keluarsa. Udah telat. Iya. Kebanyakan ya. Iya, memang gitu. Soalnya Satu hari sebelumnya daripada iya. dia ngemis, Iya. daripada dia jual koran. Itu kan kasihan loh. Kadang aku beli pun karena sebenarnya nggak butuh. Ya pada akhirnya butuh juga sih. Iya. Butuh buat konten. Iya. Soalnya aku baca berita paling mentok nih baca berita itu Twitter. Nggak pernah Cepat aksesnya. Selain podcast minggu Mas, podcast apa yang Mas Bobi banget yang dengerin dari awal, yang beli merchandise-nya, yang nyempatin waktu kalau misalkan ada podcast live, itu podcast apa? Kalau beli merchandise-nya enggak. Kalau pasti menjadi teman ketika aku makan siang atau mau tidur pasti PWK ya. Kan PWK sekarang udah bungkus. Iya, sekarang ya full seminggu. Kalau nggak salah minggu depan atau 28 kalau nggak salah, Konpras ke Malang. Iya. Iya kan? Ada acara di Malang. Kalau nggak 28 sekarang nggak tahu. Pokoknya ada acara di Malang. Maunya ke sana aku, tapi kok lihat acaranya kok malam mending Acara apa? Karaoke? di Malang City Point. MCC. Malang City Point, MCC. Malang City Center. Malang City Center. Apa itu? Acara Insight apa gitu Mas, entrepreneur gitu. Tuh. Datang. Malam Mas acaranya Mas. Minggu depan ada ini nih. Lentera Malang. Tahu nggak? Itu podcast yang bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa. Iya. Udah ke tis aku dari tahun lalu. Iya. Karena aku kenal kan di produksinya di LTC. Kalau Lentera Malang mau konten di Malang,
Itu salah satu narasumbernya aku. Gokil. Oke, masuk jadi produser lagi. Itu kalau nggak salah Lentera Malam itu konsepnya kayak ini, konsepnya kayak trauma. Kawannya Mas Dono. Persis. Cuma apa ya, ini lebih detail aja deh. Iya kan? Iya. Tapi versi podcast, versi suara, versi sound aja, audio aja. Nah sekarang, by the way sekarang ada di tempat open mic-nya Stand Up Indo Malang, Cafe Tuman. Mantap, teman. Jadi kemarin habis ke open mic-nya Stand Up Indo UNJ, sekarang Stand Up Indo. Dan langsung ditungguin sama ownernya. Sama ownernya. Ya ini tadi wanti-wanti, jangan jelek-jelekin Tuman. Sekarang gantian Mas memberikan satu pertanyaan yang apapun itu topiknya untuk bintang selanjutnya. Podcast ya? Apapun Mas, nggak terkait podcast. Kamu pasti ini untuk ini nih, untuk bintang tamumu selanjutnya tapi komika. Komika yang punya podcast. Iya, Iya, pokoknya komika ya. Pernah ini enggak? Nyentot penonton. Aduh, berat sekali. Nyentot penonton. Atau ini deh, nyepik penonton gitu. Ini kan live. Kalau misalkan yang pendengar kan sulit untuk pendengar. Maksudnya live. Kan ini kan konteksnya kan untuk komika yang punya podcast tapi live gak video kan, untuk penonton kan. Berarti kan ini untuk mendengar berarti. Iya. Jadi untuk pendengar Mas harusnya Mas. Iya. Apakah pernah ngentot atau ngewek ke pendengarnya? Atau pernah ngewek atau pendengar? Atau ngentot atau ngewek sama pendengar? Iya. Sama pendengar. Kemungkinan ini bintang tamu selanjutnya itu kalau nggak Bang Popon, Bang Bari. Kemungkinan loh ya. Iya. Atau admin PSK yang baru, karena saya sebelumnya admin PSK. Iya. Itu yang megang admin IG PSK itu saya, terus karena ada keperluan pekerjaan jadi saya oper. Ngentot terlalu kasar. DM atau nyepik? Boleh. DM atau ngerayu penonton gitu. Untuk podcasternya apa untuk adminnya? Apa ya? Pertanyaan ini. Iya. Pertanyaannya untuk ini. Podcasternya. Oh iya udah kayak gitu. Terima kasih Mas Bobby telah masuk di konten saya. Ini merupakan karena bentuk protes teman-teman yang nonton. Podcastnya terlalu pendek Mas, terlalu. Ini saya kasih 25 menit untuk kalian. Kamu dengerin rata-rata kan? Kita minimal 45 menit. Dan kemarin yang terakhir, yang itu tadi yang tak ceritain sama anak Surabaya itu, yang papi-papi itu 1,5 jam ya. Soalnya lucu banget, lucu. Kapan Mas tayang Mas? Harusnya 2 minggu lagi tayang kan, karena seminggu sekali. Iya. Tapi si Om Jerry kan lolos Comic Egg. Iya. Dia sekarang lagi ke Jakarta kalau nggak salah, lagi di Berarti sana. dimajuin. Antara dimajuin atau dimundurin nih. Soalnya dia yang ngurus semuanya. Oh. Soalnya alat-alatnya itu dia yang ada. Jadi dulu itu waktu aku masih kerja, aku itu minimal 1 hari 8-10 podcast Mas. Oh, ngerekamnya. Dengerin Podcast komika. 8 podcast. Jadi ya hitungannya 8 jam sampai 10 jam saya hanya untuk setiap harinya. Aku ini kadang-kadang ini, sorry ya buat teman-teman podcast, bukannya apa. Kalau mau tidur, Peneman tidur kan? Saya peneman kerja. jadi kadang bangun-bangun itu kayak seminggu mau tidur dengerin kayak ketawa-ketawa tiba-tiba hilang, bangun-bangun udah episode berapa. Iya. Saya pas kerja terus pulang kerja mesti dengerin itu kalau Gitu sambil kerja. pada akhirnya waktu 2023 2022 apal semua. Sekarang saya kurangi seminggu sekali, 2 minggu sekali. Oh gitu. Iya. Aku mungkin kalau ini sih, kalau udah balik di kapal
kalau kerja lagi di kapal kayaknya aku bakal Dengerin. untuk podcast soalnya aduh di laut itu boring, nggak ada hiburan apapun. Dulu saya maniak berisik, Mas. Berisik. Oh. Maniak berisik saya. Berisik, aku malah nggak pernah dengerin apa musik ya. Karena pada akhirnya bayar jadi saya kurangin. Aku seminggu aja yang YouTube bayar loh. Sampai komitmen ya, bocah nanas sekali. Bocah nanas. Bocah nanas. Saya dulu juga bocah nanas, punya kaosnya saya. Aku hampir semua merchandise-nya ada. Yang tengkorak Ada. ada. Hampir Bocah semua nanas aku banget. beli. Karena aku mengawali stand up itu dari pertama ini ya. Pertama kenapa aku stand up itu aku ngefan orang pertama yang bikin kayaknya aku bisa stand up gara-gara orang ini tuh pertama Bang Aco, kedua Bang Awe. Makanya ketika di Suca aku dimentori Bang Awe itu kosong. Karena kamu tahu nggak sih, kamu ketemu sama idolamu, terus tatap-tatapan cuma 2 orang itu kosong sih, kayak anjing, kayak Bang Awe nanya apa jawabanku cuma anjing aku bisa di depannya orang ini kayak gitu. Saya sebenarnya pengen banget Mas open mic lagi, tapi kok waktu, uang yang nggak ada. Sibuk apa sih? Aku bingung Mas. Belum berkeluarga kan? Santai. Sibuk bingung mau kerja, mau open mic gimana, di Malang gimana, bingungnya gitu. Nah, untungnya aku gede di stand up. Jadi mau kerja ternyata masih ada job, masih jadi Itu aman. masih ya wes lah hidup di kesenian. Tahu gak sih? Aku itu orang yang nggak pernah konsisten dalam segala hal. Ya, Kerja cuma berapa bulan, kerja setahun gitu. Tapi di stand up ini aku udah ini tahun ke-11. kelihatannya aku sama Mas Bobi hampir satu angkatan. Kamu dulu berapa bulan kayaknya? Iya gak sih? Aku 2013. Aku 2013 akhir. Iya benar. Eh, Saya pokoknya akhir-akhir 12. Ya, berarti beda angkatan sedikit Mas. Iya. Karena saya pernah ditis sama Mas Indra Cahya, itu pernah diusir sama Ari Kriting, jadi kicep Mas. Kenapa diusir lagi? Ya karena saya dulu itu referensinya adalah Vigo sama Harry. Akhirnya patahnya absurd banget. Nah, sedangkan di Malang zaman dulu premisnya bagus. Iya, Mas Dia saja masih ditata, absurdnya masih ditata. Sedangkan aku patahnya patah. Wah, wis. Nah, tapi komedi itu kan apa ya? Ngikuti berkembang gitu kan. Sekarang itu udah nggak kayak dulu kan. Kalau saya sih Tergantung lihatnya komiknya. tergantung yang dituakan di komunitasnya. Oh gitu. Kalau aku lihatnya ya, kalau misalnya yang dituakan di komunitasnya itu punchline-nya atau materinya itu bagus, ke bawahnya pasti bagus semua. Saya Iya. kemarin ke stand up Indo UNJ, Faisal, ketemu Faisal, terus hampir komikanya itu komedinya hampir mirip sama Bang Yuda. Oh gitu. Mirip banget. Kayak ini deh. Ya kalau ke Jakarta jauh ya. Surabaya itu Mas Dono semua kan. hampir kayak Mas Dono sama Mas Karjo. Mirip-mirip. Pun ada yang absurd itu kemarin Dito Dito kalau nggak salah, sama nama Dito. Jadi openernya Mas Abe. Mas Abe di Surabaya itu patah banget, absurd. Baru ini aku nemu komika Surabaya yang absurd. Oh gitu. Nah, dan di Malang belum ada lagi kecuali Ilmu. Rifki Almu, iya. Gitu. Ilmu semalam absurd. Ilmu semalam jadi 3 sosok tuh. Jadi anak kecil, jadi bapak-bapak, sama jadi ibu-ibu. Dikembangin materinya atau Oh, materi lamanya dikembangin? enggak, materi baru. Oh, materi baru. Dia tiba-tiba ke atas panggung kayak anak kecil gitu. Terus dia ngomong ini anak-anak
Terus pamannya ternyata rambu-rambu lalu lintas coba. Pamannya ternyata rambu-rambu lalu lintas. Pikirnya gimana ya orang. Makanya kalau anak-anak kayak gitu tuh kalau mau kompet itu ya nggak bisa deh kayak kalian punya jenis komedi sendiri. Iya. Nah aku suka absurd, tapi komediku nggak Nggak absurd. Karena Mas Bobby dididik sama yang dituakan atau dididik tuh bagus. Mas Regi, Wawa. Tuh jadi absurdnya absurd, nggak terlalu patah. Iya, nggak yang gitu. Iya. Pun saya juga menikmati Mas Bobby pun dari Penawar Lebih. Menikmati banget itu. Cerita dari kakek, cerita dari waktu rumah horornya Mas itu patung Patung apa aku lupa. Patung Tuhan Yesus apa? Oh iya. Tuh masih ingat karena nempel nempel banget gitu. Sekarang suka patahannya itu memang patah bagus gitu. Kau tahu gak sih Penawar Letih ada satu jokes yang aku suka. Yang aku suka itu gara-gara di videonya ada kamu kok. Ada wajahmu. Iya. Sama ada wajah penonton belakangmu. Itu aku bahas tentang tsunami di Ternate. Yang aku lagi ke Ternate. Terus ada gempa 8, Iya. berpotensi tsunami dan aku lagi di sana. Terus aku waktu itu nyari pelampung, nyari segala macam. Yang nggak ketemu cuma satu, jersey Ronaldo. Iya. Terus aku baru aku kurang satu nih jersey Ronaldo. Itu tawanya itu gitu. Jadi orang itu masih kok jersey Ronaldo. Baru agak lama baru anjing gitu. Kayak aku suka tawa delay itu. Jadi aku diam sejenak jersey Ronaldo, aku diam tak tunggu nih. Ayo kalian kayak ngasih waktu ke penonton, ayo coba mengingat sesuatu. Kemarin di episode awal itu saya ketemu mumpung kepapasan sama Jaksel Labs Osaran Putih bikin tour terus openernya itu podcastnya Sumbu Pendek sama Alif Baihak sama Mas Dono. Jadi Dono? Iya, sama Ilham Setiadi. Makanya episode awal-awal itu berderet. Si Oza itu bikin materi yang hampir sama dan itu sangat kayak gitu juga. Iya, tapi bahasnya tuh band. Seventeen. Iya. Yang kayaknya adalah kan belum nebak aja saya udah bukan taraf komedi saya tapi kan ya gimana Mas ya menertawakan tragedi pada saat itu. Akhirnya ada yang bawa Mas Dono juga bahas orang disabilitas. Materi baru pun tentang ini anak disabilitas di komunitas se-Indonesia. Kan jadinya komunitas normal bagi mereka. Kalau dikumpulin jadi komunitas normal. Kan bagi mereka normal. Bagus anjing. Aku bahasnya di unik-unik. Ada yang gini, ada yang gini. Di Banyuwangi itu ada yang nggak punya tangan. Oh, komika yang nggak punya tangan. Aku tahu itu masuk TikTok kalau salah itu. Dua-duanya. Iya. Kanan kiri nggak ada. Iya. Masalah stand up Banyuwangi nggak punya standby. Kenapa komunitas stand up Jatim nggak patungan buat? Karena daripada kita patungan buat beli tangannya dia, udah beli standby. kayak anak Banyuwangi itu kayak kasihan. Aji kalau kasihan beli standby goblok. Jadi dia susah loh stand up-nya. Dan faktanya dia stand up-nya pegang mic pakai kaki. Duduk tapi. Tapi ya tetap susah dong. Mending ada standby. Nggak masuk akal, nggak masuk apa. Nggak masuk akal. Aku bahas gitu, bahas
efek buruk dari Aditya. Iya, jadi pertanyaanku itu sekarang kok nggak pernah muncul lagi? Iya, aku juga. Dia di mana juga aku nggak tahu. Baru kamu ingat gitu. Nggak pernah muncul. Kontennya juga jarang kan? Iya. Ada sih fotonya Mas itu. Tapi orangnya nggak ada Mas. Nggak tahu. Di mana ada dia? Dan kalau lihat ini komen dan ada di mana ada. Nggak pernah muncul sama sekali. Iya. ML nih masih ML kan sih? Itu nggak tahu Mas. Dan Kan nggak pernah muncul di, kan sekarang Mas Tratan lagi ngumpulin manusia juga nggak ngambuk. Kan yang tertua Mas dengan yang Mas Dhani Mas. iya. Kok nggak diundang gitu? Seniornya. Iya. Aku kemarin bahas itu, soalnya Dani kan sempat ngomong di show-nya kalau nggak salah, dia sempat ngomong ini ada tempat buat kalian mencurahkan isi hati, buat kalian bakal diterima di mana, yaitu komunitas stand up comedy kan, malah stand up di Malang. Kayak aku dalam hati jangan dia kan Jadi komunitas anak cacat dong. Cacat komedi. jadi ini YPAC Indo Malang. Tapi C-nya komedi. Ya, jadi komedi. Ya, tas apa sih? Yayasan Menampung anak anak komedi. Kenapa jadi anak komedi? Ini dicacat. Kayak gitu sih, gitu. Ini kemarin di notis Pak Ajis, terus Pak Ajis nyuruh bendera Ultra Tawa yang masang ini di depan patung, yang nyuruh Pak Ajis. Oh, waktu Jamburik. podcast A4. Waktu Jamburik. Oh, berarti setelah podcast A4 ya. Karena saya tanggal 10 kemarin juga ketemu podcast A4, Ajis, Pak Ajis, Arif Bidu, Adit Tawanda sama Ali Arif Akbar. Brata. Arif Brata, Ali Akbar. Nah, di situ juga mau niatnya bikin konten ini juga, tapi sayangnya mereka dengan sponsornya yang agak tertutup ya mungkin ya. Iya. Jadi nggak sempet. Malu ada ya, lebar nggak podcast? Nah, Podcast. podcast tapi jadi setnya, jadi orang keduanya, bukan podcast tetapnya gitu. Sebenarnya ya pengennya ngejar pras tapi kok takut gitu Mas. Ngobrol Iya. terlalu Namanya terlalu besar. Makanya saya ngejar yang Dewangga yang kemarin dapat menang Bagas Semasi. Padahal mereka itu nggak mau dianggap besar. Mereka itu teman-teman kita. Cuma kita emang karena ini. Apalagi orang Jawa kita kan. Iya. Kalau ngeliat mereka wah, kayak gitu kita duduk-duduknya. Takutnya DM-nya nggak dibales. Kalau Bang Bari saya sudah inden waktu. Bang Bari tanggal 12 kan ke Malang ada turnya Abdul Rashad. Bang Bari openernya. Bener ya Bang Bari. Ya udah aku inden waktu 5 sampai 10 menit kira-kira. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang ya nggak apa-apa. Kalau pas ya apa-apa buat ngisi konten. Ya udah nggak apa-apa. Gitu dan inden dapat. Pak Popon sudah tanggal minggu depannya di Kediri. Udah inden. Nah, Bang Pras ini kan nggak ada penghubungnya Mas, nggak pernah bersinggungan sebelumnya. Jadi takut mau ngobrol, takut mau nge-DM, takut gitu. Pun mau jadi penghubungnya kemana pun lewat siapa aku nggak tahu gitu. Kalau paling tanggal 27-an kapan nih tanggal berapa? Kalau nggak minggu depan pokoknya minggu depan Mas. Nah. Tanggal 27 atau 29 28 gitu. Kalau 27 aku masih di sini tuh. Biasanya soalnya Bang Pras kalau ke Malang nyari Nabari. Nah, jadi pertanyaan, kenapa Ebel tiba-tiba ke sini, Mas? Ebel semalam ada job di sini di Kulsa deket sini. Iya. Nah, terus dia kebetulan pas open mic kan. Iya. Ya udah akhirnya dia mampir terus sebenarnya nggak open mic, cuma datang aja. Ingin nonton. Karena semalam full sampai banyak yang pulang karena nggak kebagian kursi. Terus akhirnya Ebel sekalian. Aku kan kemarin waktu mungkin teman-teman yang nonton ini nggak tahu timelinenya, jadi aku kemarin tuh nonton stand up Indo UNC. Itu
meskipun nggak bisa dibandingin tapi penontonnya nggak seramai Malang. Iya. Kalau aku lihat story-nya orang-orang kayaknya gitu. Kalau aku faktornya Malang itu udah jadi produk emas, salah satu dari Malang, Bogor, Bandung. Ini jadi produk emas Sendapindo. Tangsel? Kan baru-baru ini lama kan Malang, Bandung sama Bogor ini jadi produk emas. Karena iya, pertama kita banyak penonton setia. Terus kedua ini aliran perputaran mahasiswa. Jadi yang ini pulang ada lagi penonton baru, kayak pasti kayak gitu. Makanya di sini tuh kayaknya paling sedikit penonton kayaknya 20, 25 gituan. Paling sedikit tuh. Kalau di Tuman ya. Kalau kayak semalam tuh udah 70 80-an. Mas Bobby pernah ini nggak open mic di 5.6? 5.6 5.6. gabung belum. Oh belum, clear ya? Saya dari 5.6 yang isinya kira-kira 15 sampai 20 Isi penonton. Nah. penuhnya itu sampai berdiri-berdiri. Di waktu saya masa itu pindah ke clear di tempat yang kayak gitu, kaget dong. Saya 2 kali kena Mas Bang Ari sama Kena blender. Kena suara blender. kena cibiran Mas, kena cibirannya Bang Ari Kriting sama Komika Samarinda. Yogi Setiawan. Iya, Yogi Setiawan Yogi. Ketepatan itu jadi langsung kicep Mas sampai sekarang dah wis. Pengen open mic lagi tapi takut kemana kombutnya kapan gitu Mas. Takut patahnya itu kebangetan. Ya itu masih trauma. Karena efek si Harry Uri. Tapi di sini pernah open mic kan? Pernah tapi ya gitu Mas. Cuman sampai premis. Caranya dan pasalnya lupa semua. Itu makanya saya sekarang beralih ke bukan podcast sebetulnya Mas ya, wawancara seadanya sekalian aktifin YouTube gitu. Dan sekalian ikut lomba ya udah tak titeni rajinkan setiap ini tayang setiap Jumat Mas sampai penutupnya season 1 Bang Panji Pragiwaksono tahun depan. Tapi udah ngobrol. Biasanya saya H-2, H-3 pasti kemungkinan dikasih waktu karena saya adalah juga admin senior him podcastnya Bang Panji juga. Iya. Gitu. Jadi komunikasinya lebih gampang. Gitu. Enak sih, gokil kalau Panji meledak langsung. Itu jadi penutup. Dan kemarin itu infonya dari Bang Panji juga. Bang Panji pernah ngisi temannya yang subscribernya cuma 40 ngisi podcastnya, ngisi di konten kontennya temennya yang subscribe-nya baru 40 dan saya satu kan merasa harusnya bisa sih gitu tuh. Aku nggak ada ini sih, Komika suka naik bis siapa ya? Oh ini Afif Safi. Nah kemarin juga mau kontak Afif Safi, nggak dibales. Akhirnya di Twitter dibales enggak, ya udah. Jadi dapat Bang Yuda sama Bang Faisal aja. Aku tuh udah sering janjian ngebis bareng Afif, cuma nggak pas waktunya aja. Saya tuh termasuk sering ketemu Bang Afif. Iya. Di Malang sama di podcast sering. Aku jarang karena aku lagi di Jakarta nih. Ayo ngebis, ternyata Afifnya lagi ada job pada apa. Afifnya ngajak, aku mau ke Jogja nih naik bis gini-gini. Ya aku lagi di Bali kan gitu ya. Nah kemarin naik bis Sinar Jaya Mas. Itu termasuk pengalaman terbaik saya naik bis. Sebelumnya naik 27 Trans, ampun Mas. Kenapa? Bukannya bagusan 27 Trans. Kenapa? Bukannya bagusan 27 Trans. Lebih enak. Saya semut saya sementara ini. Lebih sleeper. Yang biasa, eksekutif biasa. Masih enak. Masih ada Jaya. Tempat duduknya enak daripada 27 Trans yang tempat duduknya ya agak besar dan kaku. Daripada Sinar Jaya kan empuk kan. Tuh. Iya, 27 kaku. Cangkangnya kaku. Iya. Terus kalau
kalau dari Trans kan langsung kelas supir. Hmm. Kalau Sinar Jaya kan ada sekat pintunya Iya, gitu, iya, iya. gitu. Nah ini enak ini. Kayaknya ya Coba ini kalau ke Jakarta lagi Entrance. Itu tempat duduk menurut gue ya untuk base di Jawa. Entrance masih terbaik tempat duduk. harganya tapi mas. Harganya yang Entrance itu bludru bukan bludru. Terus kulit bukan kulit. Wah, enak sih. Kayak ini apa ya kayak ada jaring-jaringnya kayak buku gitu kayak buat duduk langsung klak gitu kayak gitu. Enak istimewa itu. karena Sinar Jaya itu tempat poolnya dekat rumah keluarga jadi pilihnya Sinar Jaya. Gimana sih? Cibitung, pool Cibitung. Oh, Tuh Sinar Jaya juga murah. murah, Enak. lebih murah yang lainnya daripada yang lainnya. Nah, dia paling murah untuk angkatan Jakarta malah. Terus tempat makannya kalau saya bandingkan dari Dodi Trans sama Sinar Jaya lebih enak Sinar Jaya. 27 Duta ya? Duta Ngawi. Kalau Sinar Jaya rest area. Rest area Sragen sama rest areanya dia sendiri. Oh, gitu. Sinar pool di Itu 2 kali makan. Kan 2 kali PP Oh. Malang iya. Malang Jakarta sama Pandaan. Jakarta Pandaan. Coba Agramas yang sleeper, tapi dari Jakarta. Bukan dari Malang. Iya. Dari Jakarta ke Pandaan. Coba Agramas yang sleeper. Lu makan 2 kali. Makan pertama KFC. Makan kedua di rest area bukan di rumah makannya dia. KFC makan pertama. Gokil loh, aku juga anjing KFC. Entrance KFC juga. Tapi Entrance KFC khusus yang seat depan. Jadi ada namanya Grand Captain. 2 seat depan itu sleeper, sisanya eksekutif biasa. Nah, yang sleeper ini pas kita sampai bingung mau makan apa. Kok mau makan apa? Ini pertama KFC. Iya. Terus ada burger, terus Coca-Cola, terus Aqua, terus Coca-Colanya Coca-Cola KFC itu yang masih gelas itu. Iya. Terus ada beer brand, ada Milo, terus roti-roti segala macamnya Di waktu yang sama. Itu paket lengkap loh mas. Paket Paket lengkap. lengkap dari KFC loh mas. Itu makan pertama, ntar makan kedua mereka lagi. Kayak bis nggak boleh. Nah, makan kedua kita makan itu didampingi sama kayak waitersnya. Tapi dia bukan yang jaga, ayo Iya, makan. iya. Bukan. Dia mas ini coba ini mas, coba ini tuh menu terbaik kami. Kayak itu pelayanan yang satu orang melayani semua penumpangnya Entrance. Iya. Itu gantian kan, muter kan. Coba mas ini ya kalau menu ini. Terus pas kita lagi makan, selesai makan, dia duduk di depan kita. Gimana mas, ada kritikan cara kayak anjing ini. Tapi peminatnya agar mas banyak mas. Itu Entrance. Entrance, oh iya. Peminatnya banyak. Karena pelayanan seperti pelayanan ngeri loh. Bis-bis sekarang itu enggak, kalau dulu kan cepet-cepetan. Iya. Kalau sekarang pelayanan. Kamu pelayanannya ala kadarnya ya wis tinggal. Mewah. Nah, sekarang itu saingannya udah bis sama kereta. Udah bukan pesawat saingannya. Karena kereta juga sekarang cuma desain baru. Lagi berbenah juga. Iya. Cuma Branding. harganya emang ngeri. Sekarang kompartemen kelas yang Jakarta Jogja itu 1 juta berapa? Kompartemen kelasnya Juragan 99 Jakarta Malang 600 700. Oh, setengah ya. Eh, Tapi sama, maksudnya fasilitas sama dengan harga yang dilayaninya. Maksudnya kedapatan Nah, kayak kita kalau di kereta aku nggak tahu ya, iya. karena aku bukan penggemar kereta. Cuma setauku dari orang-orang, kereta itu dia ada pantry, ada kayak ruang makan gitu. Dan kita kalau mau makan harus beli di situ. Beli lagi ya. Beli. Bukan dapat.
Tapi kalau base kan udah full, kita bayar sendiri udah dapat semuanya, jadi nggak bingung ini harus bayar gimana kan gitu. Banyak orang yang baru pertama naik base tanya ke aku, mas ini di rumah makan ini kita bayarnya gimana gitu. Kecuali base Sumatera, Ya, LS pasti. Base Ya. Sumatera makan bayar sendiri. Kemarin istimewa mas ya, pengalaman baru kali ini ada pengalaman bis yang paling istimewa ya, pulang Sinarjaya ini prasmanan, terus tempat duduknya enak, terus istimewa. Coba entrance, Saya berangkat dan pulang diantar orang yang sama, maksudnya? supir yang sama. Oh gitu. Iya. Ya. Iya. Satu base. Kebetulan satu bis. Pak, masa ingat saya? Ingat yang naik di Pandaan? Iya pak. Ingat sampai ingat. Padahal cuma beda 4 hari doang loh. Sampai ingat. Iya, karena itu Jo, itu salah satu pelayanan kru. Apalagi, aku kalau naik ini Surya Bali, aku kan beli tiket Surya Bali itu base menurutku paling nyaman, eksekutif ya, untuk Iya. kelas eksekutif paling nyaman Bali Jogja, Bali Jepara itu paling nyaman. Iya. Makanya aku beli Surya Bali untuk tidur, Itu doang. untuk Ya. nyampe tempat duduk tidur. Iya. Makanannya juga gila-gilaan, hampir sama kayak Emperor. Terus supirnya, kebetulan supirnya itu kebanyakan kenal. Pada akhirnya kenal karena terlalu sering. Terus ya kenal dari teman-teman Iya. apa-apa. Aku setiap ngeliat aku kayak, lah udah duduk sini, nggak boleh ke belakang, sini. Duduk di tempat konektor itu. Depan. Lah aku pengen tidur, mas, udah sini aja. Aku udah beli tiket. Atau keistimewaan itu didapat karena jadi busmania Mungkin. atau sebenarnya udah kenal sebelumnya? Kebanyakan karena ngevlog. Oh, karena busmania yang ngevlog ya. Sering juga aku dapat itu free tiket Ke Bali. kemanapun, free asal hotel. Kalau aku apalagi Surya Bali, aku Surya Bali itu nggak pernah minta tiket. Aku di base manapun aku nggak Iya. pernah minta tiket, selalu dapat free. Cuma aku kadang-kadang nggak ngasih tahu ownernya apa-apa. Tahu-tahu aku udah ngepost lagi naik Surya Bali, udah di perjalanan. Itu ownernya kalau baca marah-marah. Oh nggak bilang, nggak bisa. Terus ya udah pak, nggak apa-apa. Orang juga emang pengen naik ini ya. Ya udah besok nyampe Bali, apa namanya, ketemu dulu, nggak boleh pulang dulu, kita makan dulu kayak gitu-gitu. Istimewa, seistimewa itu ternyata. Bali apa bis-bisan. Kalau Kalau di stand up-nya sendiri mas, efek dari stand up ke bus? dari jarang kru bus yang tahu aku ini komika. Taunya busmania. Kecuali krunya 27. Trans. Karena pernah nonton di sana atau Karena aku di 27 Trans itu hampir selalu jadi MC setiap ada acaranya mereka. Ulang tahunnya 27 Trans. seluruh kru? Enggak, aku jadi MC-nya. Enggak, maksudnya yang tahu seluruh krunya Hampir juga? semua krunya tahu kalau aku komika. Bukan busmania. Dia Busmania tapi komika. Akan ada advantage itu enggak? Seperti tadi bus Apa itu? Surya Bali tadi enggak? Punya free tiket dan lain-lain. Sorry. Dari 27 Trans. Aku dari base apa aja kalau ngomong sama ownernya nih, aku ini pengen naik ini BC sampean gitu. Itu bukan konteks Pak minta gratis tuh. Iya. Enggak, aku cuma ngasih tahu aku mau naik. Nah kemarin waktu King Abdi umroh sama Juragan Juragan video call aku di Arab, video call aku dikenalin sama Mas Gilang, Mas kopi gimana ada langsung. Kalau ke Malang hubungi aku ya, kita naik bis Dari ke kemana aja. Dan terserah aku mau naik bis yang mana. tapi itu juga sebagai penyambung Mas Bobi
dengan Marcel. Maksudnya? Jadi Trans kan, Mas Gilang kan punya anak Mas stand up komedi Marcel. Jadi tengahnya bisa nyambung lidah juga. Aku sering kok ngobrol sama Marcel kayak, Sel kalau misal ada event di Malang, kalau Anda tidak bisa, kan ada saya. Kan sama-sama juga, aku kebetulan juga suka bis kayak gitu. Bilang lah gitu. Sama ini kadang kalau kita ini nih, apalagi juragan ya, kalau kita bikin event terus ada GS yang dari Jakarta, itu kadang aku nawarin dulu mau naik apa nih, pesawat, kereta atau bis. Kalau pesawat nanti ya kita kan yang beri komunitas Ya. tiketnya, kalau kereta kita beli. Kalau bis aku bisa nyariin free nih, kayak gitu. Kemarin waktu kasus tubuhan di Jambore itu kan baju Trans ya? Bukan, Enggak yang habis, yang operannya. nggak tahu apa. Kalau perannya aku nggak tahu. Kan habis ngobrol, Ah. nanti bis tahu Ah. ini katanya bisnya baju Trans karena Pak Ajis minta Marcel. Juragan? Iya, minta Bukan, Marcel. bukan. Nggak tahu ya, nggak tahu kalau Katanya ya, tapi base gantinya aku nggak tahu apa. katanya gitu. Tapi Marcel kemarin ngobrol sama aku, itu udah record aja, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Kasih nggak tahu apa-apa, orang. nggak apa-apa. Nggak penting juga. Marcel kemarin ngobrol sama aku, dia itu lagi sulit nyari juragan 19, Nyarinya nyari bisnya. Oh, nyari Dia bis. dia dapatnya pada walaupun nggak tahu, katanya lagi agak susah itu, tapi nggak tahu susahnya apa ya. kita sudah menebak siapa, kenapa kan? Sudah pasti ke arah situ mas, sudah pasti mas, gak usah ditutupi mas, sudah pasti ke arah situ karena kasusnya Marcel itu sudah hitungannya sudah nasional gara-gara ya itulah kita tahu sendiri mas. Kan sekarang juga apa ya mas ya, komika banyak yang kritis selain Panji dan Patra dan lain-lain. Kenapa kok misalkan ada komika yang kayak nyeleneh kayak Marcel, kayak yang memang datang dari bawah, itu banyak komika yang nggak setuju untuk jadi apa ya, pemimpin daerah. Menurut Mas Bobi kenapa mas? Apa ya? Dari kecintaan mereka gini. Kemungkinan besar ini dari kecintaan mereka ke kesenian ini. Oh, mau ditunggangi atau enggak? Niatnya menunggangi atau Kayak gini, aku kemarin dapat pelajaran bagus banget, dan akhirnya aku mulai mengamini itu dan mulai melakukan hal itu. Jadi Sucrose kemarin di Kediri. Nah, ini buka-buka di sini. Itu hitungannya Sucrose gagal. Saya tahu mas. Kabarnya saya tahu. Oke, Sucrose gagal. Aku nggak peduli sama kegagalan Sucrose-nya. Yang aku pedulikan adalah kemana nih nama-nama besar. Kamu nggak perlu datang, kamu nggak perlu ikut, tapi bantuinlah adik-adikmu ya. Bantuinlah adik-adikmu ya. Lah, kamu udah centang biru atau followermu udah ribuan, udah ratusan ribu, kenapa nggak bergerak sih kayaknya? Ayolah bantuin, kasihan anak-anak ini. Jangan cuma komentari atau bahkan nggak komentar, diem aja, tapi ya diem. Dibangun. Ya wes nggak lapo-lapo, banyak kayak gitu. Saya nggak ngomongin orang yang nggak terlibat di Sucrose, ini orang yang terlibat di Sucrose. Ini daripada bias kalian mikir siapa-siapa. Dewa enggak, tak serang kemarin. Dewa enggak followernya kan udah banyak. Gilang ya lama followernya udah banyak. Promo lah, bantulah orang-orang ini. Dengan kekuatan kalian ini bantu. Sekarang aku bantu promo nih, followerku cuma sedikit, maksudnya nggak sebanyak Dewangga sama kita. Aku bantu promo, ya efeknya ya cuma segitu.
itu bakal kemungkinan bakal beda kalau yang bantu kalian. Ya. Kayak gitu. Ini Aku sampai nyerang apa ya? Aku kayak suzon. Jadi waktu itu habis sukros eval aku langsung tak serang gini. Kenapa sih kamu nggak mau promo? Kamu takut fitmu jelek? Gara-gara sukros ini kamu takut fitmu jelek. Padahal tanpa kamu sadari, kamu jadi kayak gini gara-gara stand up comedy. Harusnya ini nih. Sekarang kita lihat deh, Rizky Bibir kurang gede apa follower? Lebih gede dari Dewangga daripada Gilang. Promo tanpa disuruh. Lah kayak, nah kecintaan itu terhadap kesenian ini yang bikin aku marah. Ya. Kok anak ini nggak secinta itu sama komunitas ini sih? Kok nggak kayak aku? Iya. Kok nggak kayak Bibir? Nah mungkin itu yang terjadi di Marcel. Kok anak ini malah gabung politik sih? Kita stand up aja loh. Tahu lah. Akhirnya waktu itu aku disadarkan sama Mas Dono. Mas Dono itu tahu banget aku dari nol ya. Kenal banget aku dari nol sampai sekarang. Gimana perjuanganku di kesenian ini Mas Dono itu tahu banget. Sampai Mas Dono ngomong, sampai kayak menengahi, Mas Dono ngomong, Bob, ekspektasimu yang berlebihan. Kamu harus sadar bahwa gak semua orang secinta kamu ke kesenian. Kamu harus sadar. Jadi tugasmu hanya ngasih contoh. Terlepas itu bakal dicontoh atau enggak, ya wes. Seenggaknya kamu udah ngasih contoh. Kalau dia nggak mau bergerak, ya wes. Daripada kamu capek, kamu malah nanti jatuhnya emosi, kamu capek hati, apa wes, ya wes. Ya. Akhirnya setelah itu aku ya wes. Ya wes. Itu kan tanggal, kalau nggak salah sukros itu tanggal 10 Agustus kalau nggak salah, 10 Agustus. Di saat bersamaan juga ada podcast 4. Iya. Harusnya kan paling tidak pesawat pagi bisa buka perhelatan, kan ada presiden di situ. Harusnya kan bisa, paling nggak kan deket ya Mas, Malang Kediri. Kok nggak diajak? Saya kulik tuh Mas, karena saya kenal beberapa kan. Pak Jis dari malam udah di sini. Tanggal 9 kan berarti kan? Kan paling nggak harusnya bisa dong ngelobi dari panitia kan? Kenapa kan tanda tanya? Padahal waktu Supras yang saya tahu Supras sebelumnya di Malang. Kalau nggak salah di Malang itu sama siapa ya? Pak Ajis kan? Ada. Kan tanda tanya Mas, kenapa padahal deket nih? Bahkan sebelumnya juga disempetin datang. Berarti kan dari panitianya ada yang juga nggak sesuai standar tadi. Banyak. Nggak nyari itunya. Banyak faktor lah. Ya intinya kalian kalau udah gede, kalian anak komika stand-up komedian yang sekarang udah gede, jangan lupa sama akar ya, apa yang dinaungi. Kemarin Dewangga setelah Jambore ini lagi mabuk nih, aku lagi mabuk. Dewangga kan nggak mabuk. Aku ngomong ke Dewangga, ngomong berdua, enggak, coba injak tanah ini. Terus, tetap membumi. Kamu kejar apapun keinginanmu, tapi tetap harus dengan kakimu menapak tanah. Jadi jangan sampai kamu terlena, kamu lepas dari ini semua. Gitu. Kayak harus tetap ingat akarmu di mana, gitu. Di mana apa siapa yang bikin kamu kayak gini, siapa yang bikin kamu. Bukan perseorangan, tapi kesenian ini kayak gitu. Aku didengar lagi seperti Marcel. Takutnya kayak gitu. Yang terlalu Marcel kayaknya terlalu banyak jalan atau ada orang yang memanfaatkan. Kalau diambil dari kan saya juga ngikuti Panji.
Panji berpikiran bahwa ada banyak orang yang memanfaatkan kelemahannya Marcel itu untuk dibuka. Pada akhirnya semakin banyak aja lah. Tapi nggak tahu siapa. Nah, cara jaganya ya itu Mas dari. Tahu nggak jawabannya di mana? Jawabannya ada di somasinya Ayah Rahmat. Tapi instan. Jawaban apa nih? Jawaban dari Marcel. Dan itu dibawain di open mic terus dan aku nonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya off cam dulu ya.